Halo Shalom, selamat pagi. Pagi Bu Guru. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, dahsyat luar biasa Ibu. Oke, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam materi. Tapi sebelum kita masuk dalam materi, kita akan berdoa dulu. Minta kesediaan dari salah satu murid untuk berdoa, boleh? Boleh Bu. Oke, silakan. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih dan setiamu Tuhan, sehingga di pagi hari ini kami ada di tempat ini Tuhan. Itu bukan karena kekuatan kami, tetapi kasih-Mu Tuhan yang selalu memberikan yang terbaik buat kami. Tuhan Yesus, sebelum kami belajar, sebelum kami menerima pelajaran yang akan diajarkan oleh guru kami, biarlah Tuhan akan selalu memberikan hikmat, kepandaian buat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin Bu Guru, makasih. Oke, kita akan masuk dalam materi. Dan materi pada pagi hari ini yaitu tentang bersyukur di situasi sulit. Oke. Nah, Ibu akan bertanya pada kalian mengenai pemahaman kalian tentang apa arti itu bersyukur. Saya Bu. Oke, silakan. Arti bersyukur itu Bu, menurut saya ketika kita di saat Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, terlebih rezeki, kita selalu bersyukur. Dan juga ketika kita mengalami kesulitan, duka cita yang kita alami dalam kehidupan keluarga kita harus selalu bersyukur. Dan torang ketika keluarga kita ada yang meninggal, torang sunyan bersyukur. Itu Bu buat saya Bu. Jawaban yang bagus sekali. Oke. Nah, jadi bersyukur itu adalah rasa terima kasih kita kepada siapa? Kepada Tuhan, Bu. Oke, pintar sekali. Kepada Tuhan. Tuhan. Nah, jadi di sini ketika kita bersyukur dalam keadaan yang sulit, maka kita sudah melakukan apa yang Tuhan minta. Dan sekaligus mengakui bahwa Tuhan yang berkuasa atas segalanya itu, termasuk atas kesengsaraan atau kedukaan yang kita alami. Tuhan Yesus selalu bersama dengan siapa? Dengan kita, Bu. Dengan kita, pintar sekali. Nah, landasan Alkitabnya yaitu Ibu ambil dalam kitab Efesus. Di sini Efesus 5 ayat 18 sampai dengan 21. Nah, Ibu akan bacakannya ya. Iya, Bu. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan katakanlah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung-kidung pujian, dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Nah, Ibu akan bertanya pada adik-adik sekalian. Nah, contoh bersyukur dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Contohnya, Bu, kalau bersyukur keseharian itu ketika orang satu rumah mau makan, walaupun hanya makan nasi, tidak ada ikan, walaupun hanya nasi dan dabu-dabu rica, orang selalu bersyukur. Bukan nanti mau makan enak-enak, makan ikan ayam, ikan babi, itu orang nanti bersyukur di saat ada berkat Tuhan kasih. Tapi ketika orang makan apa adanya, kita orang selalu bersyukur. Itu, Bu. Wow, sangat luar biasa sekali jawabannya. Itu diambil dalam kehidupan sehari-hari ya? Iya, Bu. Oke, mantap sekali. Nah, jadi kita bersyukur itu bukan hanya ketika kita mendapat berkat yang melimpah, tetapi walaupun kita mendapat berkat hanya sedikit, kita harus tetap bersyukur. Nah, karena Tuhan akan menyediakan kita berkat yang lebih besar lagi untuk kedepannya. Oke. Nah,
setelah kita mengakui bahwa Tuhan, Ia akan menolong kita keluar dari segala kesulitan. Bu. Nah, jadi ketika kita berpegang teguh kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam masalah kita, dalam persoalan kita, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang taat dan percaya kepada firman Tuhan. Oke. Karena Tuhan lebih besar dari segala masalah yang kita miliki. Bu. Nah, contoh lainnya seperti yaitu ketika kita sakit tetapi penyakit kita tidak kunjung sembuh, itu dalam keadaan sulit ya. Jadi walaupun kita sakit tapi tidak pernah sembuh-sembuh, tetapi di situ Tuhan juga menguji iman kita. Jadi kita harus bersyukur walaupun keadaan kita, kehidupan manusia kita, fisik kita itu lemah. Iya, Bu. Oke, kita akan masuk dalam selanjutnya. Itu tunggu ya, Ibu cari. Iya, Bu. Nah, di sini jadi bersyukur adalah sikap hidup yang ditunjukkan baik pada saat duka maupun duka. Nah, Ibu sudah jelaskan tadi ya. Jadi bersyukur itu bukan hanya kita mendapat berkat yang melimpah atau kita ketambahan usia, tetapi bagaimana kita juga bersyukur dalam kehidupan yang sederhana. Walaupun kehidupan kita susah, makan seadanya, walaupun tidak ada lauk pautnya, itu kita harus tetap bersyukur. Nah, karena bersyukur dalam situasi yang sulit itu justru menunjukkan bahwa hidup kita ada dalam kuasa Tuhan. Jadi ketika kita bersyukur dalam keadaan lemah, banyak persoalan, banyak tantangan, pasti Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Nah, Ibu akan bertanya lagi. Iya, Bu. Oke, ketika contohnya seperti ketika Joni. Nah, iya, Bu. Ketika Joni sekolah, ketika masuk universitas, ketika Joni mendapat ranking yang tidak baik, apakah yang dilakukan Joni? Apakah perasaan Joni? Kalau buat saya, Bu, kalau saya tidak mendapat ranking di saat kuliah, ya pasti secara manusia saya kecewa, Bu. Tetapi jangan kita terlalu kecewa, tetapi kita selalu berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, semangat. Mungkin lewat ketika orang dapat nilai yang tidak baik, mungkin dari situ orang harus belajar lagi, lebih baik lagi dari situ. Iya, Bu, itu. Oh, seperti itu ya. Iya, Bu. Ya, jadi di sini walaupun kita tidak mendapatkan ranking atau nilai kita rendah, jelek, kita tetap harus bersyukur karena Tuhan menyediakan waktu indah pada waktunya. Oke. Nah, di sini ingatlah Tuhan lebih besar dari masalah yang kita hadapi. Oke. Jadi Tuhan itu lebih besar dari segala yang kita hadapi, atau masalah ketika kita putus cinta, atau ketika kita dalam ketika kaya atau kita bangkrut, itu Tuhan. Oke, jadi ketika kita bangkrut atau semacamnya itu kita harus bersyukur. Oke. Nah, Ibu mempunyai tugas untuk kalian, nanti dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Jadi membuat ringkasan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, dan dibuat ringkasan minimal 1 lembar saja dan dikumpulkan ke Ibu. Oke? Boleh? Boleh, Bu. Oke. Iya, Bu. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Semoga kedepannya lebih aktif lagi ya. Iya, Bu. Oke, Makasih. lebih aktif lagi, Iya, lebih Bu. banyak menjawab yang lain, jangan cuma boba diam. Oke? Iya, Bu. Oke, nah
Sebelum kita akan berpisah, kita akan berdoa. Mohon dari teman, salah satu murid boleh berdoa. Boleh, Bu. Oke, silakan. Mari teman-temanku dan ibu guru, sebelum kita akan mengakhiri pelajaran kita di pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat cinta kasih-Mu Tuhan, sehingga pembelajaran kami dari pagi ini Tuhan selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Berkati Tuhan ibu guru kami di mana telah mengajar kami, yang senantiasa selalu memberikan yang terbaik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih semua. Nanti Iya, kita Bu. bertemu di minggu depan ya. Iya, Bu. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Shalom. Shalom, Bu.